Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada halaman 262 versi kitab ini. Alinea pertama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ulang lagi dengan yang kemarin. Awwalu hadzal amr syahadatu alla ilaha illallah. Jadi pertama-tama adalah kita bersyahadat dulu, menyatakan keyakinan kita yang sesungguhnya bahwasanya Tuhan itu hanya Allah. Ya, wantihau istiwaul hajari wal madar. Langkah awal syahadat dulu. Nanti terakhir itu adalah nanti batu, kali dan batu berlian menjadi sama. Itu di akhirnya nanti. Kemudian man sahha qalbuhu, siapapun yang hatinya sudah benar seperti itu, wattasala bi rabbih azza wa jalla, dan sudah bersambung dengan Tuhannya azza wa jalla, istawa indahu al-hajar wal madar, maka akan sama batu kali dan batu berlian. Walhamdu wadzammu, pujian dan cacian menjadi sama. Wasaqamu wal afiyatu, sakit dan sehat sama. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah. Jadi kaya alhamdulillah, jadi miskin alhamdulillah, nggak ada beda kok, sama aja. Wal ghina wal faqr, kaya miskin sama. Iqbalud dunya, banyak rezeki, wa idbaruha, dan susah rezeki sama. Dunia menghadap kita dan dunia membelakangi kita sama. Sugi pada, melarat pada, lancar rezeki, seret rezeki pada, sama saja semuanya. Man sahhalahu hada, siapapun orangnya yang sudah benar seperti ini, ya, matat nafsuhu, nafsunya mati, artinya nggak ada, udah fana namanya, udah habis. Wahawahu, dan hawanya juga habis. Wan khamadat nairatu tab'ihi, dan juga menjadi padam panasnya tabiatnya itu. Wa dzalla syaitanuhu, dan setannya juga menjadi taluk, menjadi tunduk, menjadi kalah. Lahu tahtaqirud dunya wa arbabuha inda qalbihi, dan semua dunia dan pemilik dunia menjadi terhinakan semua di dalam hatinya. Wa ta'zumul akhiratu wa arbabuha, sebaliknya perkara akhirat menjadi hal yang besar, yang sangat penting. Wa arbabuha, dan pahlawan-pahlawan akhirat, orang-orang yang benar maksudnya, para ulama solehin, para aulia, para anbiya dan sebagainya. Summa yu'ridu anha wa yuqbilu ala maula azza wa jal, selanjutnya dia akan berpaling dari mereka, ya, orang-orang kaya, orang-orang hebat, ya, wa yuqbilu ala maula, dia akan menghadap kepada majikannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla.
yasiru liqalbihi ya darbun fi wasatil khalqi, dan dia bagi hatinya menjadi satu langkah derap di tengah-tengah makhluk. Ya, yajuzu fihi ilal haqqi, dia melangkah terus sampai mencapai bersambung dengan Tuhan yang Maha benar. Yanfariduna lahu, mereka sendirian, yaminan wa shimalan, baik ke kanan maupun ke kiri. Ya la yatanahawna wa yukhlauna, dan mereka tidak pergi, tidak meninggalkan at-tariqa, perjalanan mereka, lahu yuqirruna min nari sidqihi, mereka telah mampu menegaskan akan kejujurannya, wa haibati sirrihi, dan kehebatan rahasianya. Man sahha lahu hadza, kalau orang sudah benar artinya seperti ini, la yarudduhu raddun, tidak akan bisa ditolak. Tidak ada seorang pun yang bisa menghambatnya, menghalanginya. Wala yasudduhu saddun, dan tidak bisa ada yang mempersulit, ya, yang mempersusah, yang membuat hambatan-hambatan, nggak bisa. An babil haqqi, dari pintu Allah Azza wa Jalla. La turaddu rayatuhu, benderanya tidak akan dikembalikan. Wala yuzamu jashu, dan tentaranya tidak dikalahkan, tentaranya tidak akan kalah, benderanya tidak akan tumbang. Ibaratnya kalau bendera itu sebagai simbol ya, kalau benderanya putih tandanya menyerah, kalau simbolnya jatuh berarti kalah, kan begitu, bendera seperti itu. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Wala yaskutu tayruhu, dan juga semangatnya tidak pernah diam. Wala yakillu saifu tauhidihi, dan pedangnya tidak pernah tumpul. Wala ta'ya khutuwatu, langkahnya tidak pernah gontai, tidak pernah lelah. Ya. Ikhlasuhu wala ya'suru alaihi amruhu, dan tidak ada sesuatu yang sulit dalam melaksanakan perintahnya. Wala yathbutu baina yadayhi babun, dan tidak ada satu pintu pun yang tetap ada. Wala ghalqun, ataupun yang tertutup. Tatiru al-abwabu, pintu semuanya akan terbuka semuanya. Wal aghlaq, dan cengkalawang pintunya. Wa tanfatihu al-jihatu, dan semua penjuru menjadi terbuka. La yaqifu baina yadihi, tidak ada yang berdiri di depannya. Syai'un, sesuatu. Hatta yaqifa baina yadi rabbi, kecuali hanya bisa menghadap di hadapan Tuhannya. Fahadha bilutfihi ilaih, ya, yaltafu ilaihi afwan, menjadi lembut, wa yunawwimuhu, dan memberikan kenyamanan, fi hujratihin, di dalam satu kamar, fayut'imuhu al-fadlu, akhirnya dia diberi makanan dengan anugerah Tuhan. Wa yusqihi, dan dikasih minum, al-insa, dengan kemesraan, diberi minuman kemesraan, dikasih makan dengan makanan anugerah. Ini bahasa-bahasa metafora sebenarnya, ya, paham sendiri aja. Fahina idin, dan ketika itulah, yara ma la ainun ra'at, kalau orang sudah sampai tahapan seperti itu, nanti orang itu akan bisa melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun. Dia akan mendapatkan kebahagiaan bisa menatap sesuatu yang belum pernah ditatap oleh siapapun.
wala udhunan sami'at, dan dia akan mendengarkan sesuatu yang sangat indah yang belum pernah didengarkan oleh telinga siapapun. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terpikirkan oleh sepotong hati manusia. Enggak tahulah kayak apa itu nikmatnya, pokoknya nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah terpikirkan. Rujuk hadzal 'abd ilal khalqi. Nah, ini dikasih tanda dash gitu aja ya, jadi seperti kalimat baru lagi. Sebetulnya ini alinea baru karena udah nggak nyambung, udah selesai. Rujuk, ini cetakannya begini, jadi ini dibuat suatu alinea baru, paragraf baru supaya kita bisa paham. Rujuk hadzal 'abd, kembalinya seorang hamba ini ilal khalqi, kepada makhluk, sababu hidayatihim, menjadi sebab hidayah mereka. Seorang hamba Allah yang seperti ini, ketika mereka kembali bergabung dengan masyarakatnya kembali, nanti akan memberikan manfaat, bisa memberikan hidayah kepada mereka, bisa membimbing mereka. Wa malakahum, dan akan memiliki mereka. Wa ya'ummuhum malaku hadzal 'abd, dan akan merata kepemilikan hamba ini, penguasaan, pengaruhnya kepada masyarakat sekitarnya. Alladzi wasala ilaihi, apa yang telah dia capai. Begini, saya terangkan dulu deh. Saya merasa nyaman ketika saya tinggal di hutan 6 bulan lamanya dengan Pak Kiai Yunus di Subang, di desa Soklat, di antara pertemuan sungai Silamatan dan Cilele di Subang Kota. 6 bulan saya di sana. Saya bisa mendengar sesuatu yang belum pernah saya dengar. Saya bisa melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat. Pokoknya saya sangat bahagia sekali. Setelah 6 bulan di hutan itu, baru saya ternyata menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuhan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, semua yang ada di langit, yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah semuanya. Setelah 6 bulan di sana, baru saya mengerti betul juga ya, yang tadinya kan suaranya kalau malam kan jangkrik, krik 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 krik. Ternyata telinga saya mendengar itu bunyinya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Bukan katanya kan gitu. Canggereret yang berbunyi ketika matahari tenggelam. Prepet gitu. Namanya apa? Canggereret. Tonggeret namanya. Itu terdengar suara azan kok. Dan memang dia azan maghrib. Pokoknya kalau matahari tenggelam mereka berbunyi prepet lagi. Nanti kalau mega merahnya hilang lagi, isya, dia berbunyi lagi. Nanti bunyi lagi subuh menjelang fajar. Maka silakan, itu bisa dibuktikan sehari-hari. Iya. Kemudian saya bisa menangkap ada orang ngedumel, berkeluh kesah di dalam dirinya, seorang ibu-ibu nenek tua lah ya, sebaya, berjalan di tanggul Sungai Sinduk Raja. Saya duduk di rumah di situ. Ternyata dia sedang ngedumel lagi nyaci maki suaminya di dalam hatinya. Terdengar kok. Enak nggak? Enak. Kenapa saya pulang ke kampung? Kenapa enak? Duduk enak? Iya. Atas dasar pertimbangan. Iya, saya enak, hati saya jernih,
karena mata saya tidak melihat sesuatu yang dosa, mulut saya tidak berkata-kata apapun yang membuat orang sakit hati, telinga tidak mendengarkan apapun. Di tengah hutan kita nyaman, damai, senang, bahagia. Tetapi saya bertanya, lalu manfaatnya apa? Saya hidup di dunia hanya senang sendiri, menikmati kebahagiaan sendiri di tengah hutan, lalu manfaatnya apa? Itu persoalannya. Jadi saya terpaksa memilih kembali ke masyarakat dengan siap menghadapi keniscayaannya, realitasnya. Saya akan bergelimang dengan dosa-dosa. Saya akan dicaci maki oleh banyak orang. Saya sudah paham, sudah siap dicaci maki, siap lapar, siap diejek, siap dihina, siap direndahkan. Ya kan? Yang penting saya hidup ada manfaatnya untuk orang lain, daripada saya bahagia sendirian tapi tidak ada manfaatnya. Itulah yang ingin saya terangkan. Kalimat apa? Yaitu ruju'u hadzal 'abdi, kembalinya seorang hamba ini, ya, ilal khalqi, kembali kepada masyarakatnya lagi, pulang kampung lagi, bergaul lagi. Itu apa? Sababun, ya, sababu hidayatihi, itu yang menjadi sebab hidayah mereka. Dengan adanya seorang hamba Allah yang soleh seperti itu menjadi sebab umatnya mendapat hidayah. Karena ilmunya digelar, ya kan begitu. Masyarakatnya dicerdaskan. Yang penting seorang waliullah ketika kembali ke masyarakatnya sudah pasti akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Tidak akan menipu, tidak akan menyakiti, ya kan? Tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Semuanya akan berikan kebaikan kepada masyarakatnya. Sekalipun dalam sejarahnya para awali, para nabi konyol, dijelek-jelek, dicaci maki, bahkan sampai asasinasi dilakukan oleh umatnya. Itu resikonya. Makanya kalau Anda belum siap, jangan melangkah dulu. Nabi Muhammad juga sama, akan dibunuh berulang-ulang. Nabi Zakaria digergaji, dikejar-kejar, dia ngumpet di pohon ditutup, digergaji. Dan waqatlihim al-anbiya bighairi haqqin. Jadi Allah dikatakan bahwa banyak nabi-nabi yang dibunuh secara brutal oleh masyarakat sendiri, yang disayang, yang diemang, yang diperhatikan. Iya, dia korbankan segala-galanya untuk masyarakatnya durhaka. Itu biasa begitu. Kalau besok masih jadi wali lagi, paham nggak? Caci maki, memfitnah segala macam, mempersulit segala macam. Wali itu biasa begitu tuh, nggak aneh. Ya memang begitulah. Ya bakal gento, ya bature gento maling bature, ya iya. Jadi mereka merasa terganggu dengan kehadiran orang yang benar. Disebutnya tidak bisa diajak kerja sama. Itu biasa. Akhirnya dimutasi. Di atas gunung dimutasinya. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hidup kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus